Untuk melakukan sholat 5 waktu secara berkala itu tidak diperbolehkan karena itu izinnya hanya rumah biasa, rumah residensial. Rumah itu sendiri sebenarnya peruntukannya bukan untuk rumah ibadah. Masyarakat Muslim di UK ini sudah mendapatkan posisi-posisi yang cukup prominent, dari wali kota London mungkin juga yang sudah terkenal, juga menteri-menteri juga banyak. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku nih, Nelma Daan. Saat ini aku di London lagi dan mau ke Regent's Park. Museum Sherlock Holmes. Look at the beautiful flower. Ya tuh, cantik ya. Nah, aku udah janjian di Hanover Gate. Tuh, kali ini aku mau ceritain tentang perkembangan Islam di negara Inggris ini seperti apa sih. Kebetulan nanti aku mau ketemu sama teman-teman pengurus pembangunan Masjid Indonesia pertama di UK, di London tepatnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol yuk, perkembangan Islam beberapa tahun belakangan ini seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu ada masjid di salah satu taman terbesar di UK ini. Ada masjid itu namanya Central Mosque. Nah, ini juga ada tempat main anak-anak. Nah, welcome snacknya mewah banget nih. Apa ini Bu? Risol ya? Risoles tuh, Masya Allah. Plus pakai rawit. Ini mewah banget. Ya, lagi cerita Michelin restoran tuh kalah lihat makanan kayak gini, lihat tuh. Lihat dong, tuh kebersamaan orang Indonesia kalau piknik kan. Ya, nah, sementara di sana ada bule-bule yang makannya kering. Lihat tuh, dari tadi ngeliatin kita mulu di sini makan apa, katanya orang ini heboh banget. Ya. Halo bapak-bapak, tadi kita habis kumpul-kumpul nih. Nah, sekarang ceritain dong, kenalin dulu dong. Bapak siapa namanya, Pak? Nama saya Eko Kurniawan. Eko Kurniawan. Oke, Bapak siapa, Pak? Wahyu. Wahyu. Oke, Pak, ceritain dong. Tadi kita lagi ada kumpul-kumpul apa sih nih acaranya? Jadi tadi kita kumpul-kumpul panitia dan pengurus yayasan Indonesian Islamic Center di London, yang kita sedang berusaha untuk membangun masjid di London untuk masyarakat London dan UK secara umum juga. Perkembangan Islam sendiri di UK ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah perkembangan Islam di UK ini cukup pesat ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan keislaman, juga masyarakat Muslim, terutama di London ini dan kota-kota besar itu banyak. Jadi ya kebutuhan atas tempat ibadah, tempat community center untuk masyarakat Muslim semakin besar, tempat pendidikan juga. Jadi juga banyak masyarakat Muslim di UK ini sudah mendapatkan posisi-posisi yang cukup prominent, dari wali kota London mungkin juga yang sudah terkenal, juga menteri-menteri juga banyak. Jadi komunitas semakin membesar, jadi kebutuhannya itu semakin tinggi untuk kegiatan-kegiatan
keislaman dan komunitas. Untuk usaha pembangunan masjid ini sendiri Mas Wahyu udah dari tahun berapa ya Mas? Udah lama ya, udah sekitar 20 tahunan ya, dari tahun 90-an ya. Dari tahun 90-an itu sudah memulai, emang udah dirintis gitu kan, asal mulanya gitu kan. Dan ya sampai sekarang, jadi kemarin alhamdulillah juga sudah diestafetkan ke panitia-panitia mungkin yang relatif lebih muda gitu kan ya, mungkin supaya nanti akselerasinya ke depan juga menjadi lebih baik dan bisa lebih cepat lagi untuk mewujudkan cita-cita itu. Untuk masjid pertama Indonesia di UK, apakah ini nanti masjidnya hanya untuk orang Indonesia atau gimana Pak? Enggak, jadi kita mungkin masjid ya kita yang akan bangun masjid yang sesuai dengan secara umum karakteristik orang Indonesia, kebutuhan komunitas orang Indonesia, tapi masjidnya terbuka untuk semuanya. Juga itu jadi kesempatan untuk selain melakukan kegiatan keislaman, ibadah di masjid, juga untuk orang muslim atau non muslim lain dari UK untuk mengenal lebih jauh orang Indonesia juga, muslim Indonesia dan kulturnya dan lain-lain. Saat ini sebenarnya bangunannya sudah ada ya Pak ya? Sebenarnya saat ini yang kita punya itu artinya bukan bangunan masjid tapi rumah gitu kan, rumah yang dulu diwakafkan oleh salah satu orang Indonesia yang ada di sini yang udah meninggal gitu kan, kemudian keluarganya mewakafkan rumah itu kepada IIC gitu kan, Indonesian Islamic Center ini. Tapi rumah itu sendiri sebenarnya peruntukannya bukan untuk rumah ibadah, tapi kita pakai, tapi itu pun juga dengan kita bisa ini ya, artinya melakukan pendekatan dengan tetangga sebelah-sebelahnya, karena mesti kita juga harus memikirkan supaya itu juga tidak terlalu mengganggu, karena itu juga terletak di sebuah komplek perumahan gitu, residensial gitu kan. Jadi izinnya sebenarnya masih izin perumahan ya, bukan izin tempat ibadah ya? Betul, ya. Jadi itu keterbatasannya saat ini dari sisi kapasitas kecil karena rumah ya, juga perizinan. Perizinan itu jadi kita untuk melakukan sholat 5 waktu secara berkala itu tidak diperbolehkan karena itu izinnya hanya rumah biasa, rumah residensial. Nah itu makanya kita mencari yang gedung yang bisa digunakan secara legal sebagai masjid dan Islamic Center. Ada datanya nggak Pak? Orang Indonesia Muslim di UK ada berapa sih? Kalau orang Indonesia mungkin sekitar 8 ribuan kalau saya tidak salah 8 di UK. Ya mungkin kita kalau misalnya kita ngambil proporsi persentase ya mungkin sekitar ya 80%-annya mungkin ya 80%-nya. Kapasitas di tempat sebelumnya ada berapa orang? Itu kalau maksa gitu ya, sampai menggunakan luar-luarnya ya mungkin bisa sampai 100, tapi kalau di dalamnya sih mungkin paling 30-40 orang. Oke, di tempat kita sebelumnya. Sering kalau buat kegiatan ya buat tenda gitu, buat tenda di luar gitu biasanya. Oke, nah untuk yang di tempat sekarang yang ditargetkan ini kira-kira bisa menampung berapa orang Pak? Targetnya sih bisa, mudah-mudahan sih bisa antara 400 sampai 500 orang ya, itu target yang kita coba upayakan gitu kan gedungnya, dan mudah-mudahan itu nanti juga bisa terrealisasi gitu kan. Artinya kita juga masih berusaha keras untuk mewujudkan itu, terutama untuk penggalangan dana untuk mengakui sisi bangunan baru itu nanti. Terakhir nih Pak, dana yang dibutuhkan untuk beli bangunan tersebut, apakah dana sudah mencukupi? Belum, jadi ya kita progres cukup baik sudah ya. Jadi target kita ini terakhir sekitar 1,4 juta pound. Kita sudah mendapatkan sekitar 920 ribuan, jadi sekitar 67% dari target. Jadi kurang sekitar 480 gitu. 80 ribu atau sekitar hampir 10 miliar. Kurangnya 10 miliar ya. Targetnya kapan Pak? Secepatnya, oke. Dalam beberapa bulan ke depan mudah-mudahan kalau kita bisa dapat proporsinya cepat. Nah, karena itu uluran dari teman-teman yang nonton di sini juga kita sangat tunggu ya, karena perkembangan umat Islam di UK sendiri sangat masif ya Pak beberapa tahun belakangan ini. Dan orang Indonesia juga makin banyak yang datang ke UK. Inilah teman-teman yang ini calon-calon muka surga nih. Amin, Masya Allah. Sama Mbak Nelma nanti ya. Nah teman-teman di belakang itu adalah apa Pak?
London Central Mosque. Ini adanya di pusat London. Nah, kita juga mau nih punya masjid Indonesia pertama yang ada di UK. Untuk itu kita lagi sama-sama sama ini teman-teman di sini, Pak Eko sebagai ketuanya, ada Mas Wahyu juga sebagai panitianya di sini. Kita sama-sama mau berusaha untuk mewujudkan impian membangun Masjid Indonesia ini. Nah, teman-teman kalau mau berpartisipasi, mau share juga tentang informasi ini, boleh nanti informasinya aku kasih ya. Doain teman-teman mudah-mudahan bisa terwujud dalam tahun ini ya, dan kita doain juga teman-teman yang belum kesampaian bisa ke Inggris, mudah-mudahan bisa ke Inggris dan nanti bisa sholat di Masjid Indonesia itu.